Oke, kita akan membuat yang namanya bombay goreng crispy. Kalau kita tahu bawang bombay itu kan sering kita bikin onion rings ya, onion rings gitu. Tapi kayak kita mencoba untuk beda, kita bikin bagus lah kayak kembang gitu, blooming onion. Blooming itu bahasa hitsnya Bahasa ya, hitsnya. anak zaman sekarang ya, blooming onion. Jadi kita akan coba buat sesuatu yang gurih, yang renyah gitu, tapi crispy dan juga cantik. Nah, bahannya apa saja? Pastinya blooming onion ini ada bawang bombay. Jadi ini dia bawang bombaynya sudah anda kupas ya, dipotong tuh di bagian atasnya. Jadi hanya tersisa di bagian ujungnya. Kemudian dikupas semuanya. Ada apa lagi? Ada kemudian tepung rasa ya, tepung bumbu. Tepung bumbu ini siap saji, tapi kalau mau bikin sendiri juga bisa. Dibikin dari tepung terigu, kemudian tepung maizena, bubuk cabai, kemudian merica dan garam. Oke, praktis semuanya bahan yang gampang banget bisa Anda pakai di rumah. Dan ada telur juga sama air dikit. Oh ya, satu telur kemudian air ya. Betul. Oke, kita langsung aja. Sebenarnya ya memang namanya juga blooming onion. Jadi bahan utamanya ada di bawang bombay. Kita harus pertama-tama, jadi tipsnya adalah blooming onion ini membutuhkan bawang bombay yang dipotong, tapi dipotongnya tuh jangan sampai bawah ya. Maksudnya jangan sampai sini maksudnya. Jangan sampai putus gitu lah. Jangan sampai putus. Aduh, bahasa susah banget. 3 aja. 3, 1, 2, 3. Nah, di antara potongan-potongan yang tadi itu, Anda buat lagi potongan 1, 2, kemudian sama ya. Oke. Ini kayaknya minyaknya udah mulai panas, jadi agak diturunin dikit, biar tidak terlalu panas. Yes, kurang lebih begini. Jadi nanti ketika dibalik, dia akan, nggak kebuka. Oh ini berarti caranya begini, Berarti coba. tinggal. Emang saya harus menjadi ibu rumah tangga yang lebih baik. Nah, dipotong ujungnya tadi. Oke, akhirnya dia kebuka ya, agak sedikit kebuka. Ini harus dipotong lagi nih ujungnya. Oke, nanti setelah ini dikocok telur, satu butir, satu butir telur, kemudian ditambahkan 2 tablespoon. Jadi kira-kira 2 tablespoon atau sendok makan air es. Ini mulutnya ini. Oke, kurang lebih sekitar itu. Lalu yang pertama, blooming onion ini, ini udah mulai kebuka, ya, udah mulai kebuka. Ditepung dulu ya? Ditepung dulu, ditaruh di tepung, terus kemudian ditaburi, disiram-siram gitu. Jadi taburin tepungnya. Pastikan juga setiap bagian dalamnya itu, celah-celahnya itu terisi tepung semua, gitu. Karena ini nanti akan menjadi kunci, kunci kenikmatan. Krenyes-krenyesnya ada di situ ya. Ada di sini. Krenyes-krenyesnya ada di sini. Oke, nah perlahan, ini karena sensitif banget, kita balik, kita taburin lagi. Oke, kita taburin lagi. Nah setelah itu, ini pinggir-pinggirannya. Dari enak aroma banget. Bumbunya aja udah enak banget ya, Fani. Iya. Nah setelah semuanya dipastikan rata ya dengan tepung, kita masukin ke telur yang sudah kita kocok tadi ya. Ini juga pastikan juga setiap lelehan, bukan lelehan, apa namanya ya? Pastikan telurnya menempel telurnya di sela-sela atau di celah-celah bawang bombay ini. Bawang bombay ini sebenarnya kalau rasanya itu kan manis-manis. Iya. Gimana gitu ya? Gurih sebenarnya manis-manis bawang gurih bombay. ya. Cuman kalau dimakan kalau saya sih sebenarnya kurang suka yang mentah gitu. Saya lebih suka yang memang sudah diolah. Biasa juga jadi campuran di spaghetti, ya kan? Terus atau misalnya kayak di masakan-masakan Japanese food, kebanyakan juga begitu. Ini di sini mau copot. Bunganya mau copot. Oke.
Masukin sini lagi Masukin kan? lagi ya. Bisa jadi alternatif juga kalau misalnya Anda mau setelah dari telur ini Anda bisa taburi dengan tepung roti juga. Tepung roti kalau juga mau. kalau mau lebih crispy lagi sebenarnya. Betul, tapi kalau nggak mau atau nggak suka mungkin juga nggak apa-apa. Oke, dibalik lagi. Nah, Oke. Nah, kira-kira sudah jadi seperti ini. Oke. Ya, ini dia. nah biasanya untuk menambah kekrispiannya, untuk menambah kenikmatannya memang lebih bagus, lebih baik disimpan di dalam lemari es dulu. Betul. Anda bisa taruh di lemari es atau di freezer ya, kurang lebih di 20 sampai dengan 30 menit. Jadi untuk memastikan memang dia bisa mendapatkan hasil atau bentuk yang cantik nanti ketika Bener. digoreng. Nih, ini contohnya kita sudah punya ya. Kita sudah punya contoh yang sudah disimpan di lemari es. Mana nih Van contohnya? Oke, ini adalah contoh yang sudah tadi kita simpan di lemari es atau didiamkan di freezer kurang lebih 20 sampai 30 menit. Nah, cantik kan? Ini saya loh yang buat. Iya dong, percaya. Nggak jauh beda ya. Dirimu tadi datang jauh lebih pagi kan buat motongin itu. Oke, jadi memang ketika nanti setelah dari freezer dia akan hasilnya tadi yang seperti kita bilang memang hasilnya lebih merekah lebih mekar. Lebih mekar. Ya. Kalau orang Jawa bilang tuh lebih mekrok. Mekrok. Jadi ketika dia dimasukin ke panci dengan minyak yang panas, nanti dia akan lebih cantik lagi. Lebih cantik lagi. Oke. Oke. Sekarang kita goreng ya. Sekarang kita goreng. Langsung kita goreng. Mending pakai ini aja dulu. Nih. Apa dialasin ini nih? Nih. Nah, Oke. ini nih. Ini jadi dimasukin ke situ Kita coba ya. biar lebih Aku takut aman. dia ini. Karena takutnya kan kalau Takut bawang dia pecah. bombay kan suka meletup-letup gitu ya. Betul. Oke, kita masukin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Boleh dinaikin lagi minyaknya. Minyaknya belum panas ternyata. Maafkan. Memang harus butuh waktu lama Butuh waktu kayaknya lama buat Alfian manasin ya tadi ya. Oke. Nah, Oke. oke. Nah, ini kita goreng sampai benar-benar nanti kuning kecoklatan. Gitu. Nanti digorengnya juga butuh waktu sekitar 10 sampai dengan 15 menit dan jangan dibolak-balik. Jangan dibolak-balik, jadi pastikan satu bagian dulu, nanti habis itu baru dibalik ke bagian bawahnya. Oke, nah sambil nunggu mateng nih, pasti penasaran dong matangnya kayak apa. Kita jeda dulu aja. Oke, pastikan Anda jangan kemana-mana, kita akan lihat nanti hasilnya. Usai jeda ya, tetap bersama kami di Good Morning. Oke. Oke, tadi kita udah lihat nih Kampung Lumpia. Oh, kayaknya enak banget ya. Ternyata aku pikir ada di Semarang, ternyata di Surabaya loh Ternyata ada. di Surabaya, Oh, karena oh. lumpia kan identiknya dengan Semarang, Semarang ya. kan? Tapi ternyata enggak kok, di Surabaya ada. Oke, ini dia blooming onion kita. Sudah hampir jadi, jadi memang bisa menyesuaikan dengan selera Anda. Jadi kalau misalnya mungkin ada yang suka banget yang crispy banget, yang krenyes banget, bisa disesuaikan, artinya digoreng dengan waktu yang mungkin lebih lama lagi kan. Ada juga mungkin yang sukanya enggak suka yang terlalu krenyes gitu. Masih agak lembek-lembek gitu karena biar ada manis-manisnya gitu kan. Benar, biar taste bombaynya tuh masih kerasa Masih lah ya. kerasa. Nah, sekarang kurang lebih coba ya kita akan balik dia. Ih, ini Kita akan aromanya luar biasa loh. Emang bawang bombay itu the best sih. Aromanya ya. The best banget. Oke. Ini kayaknya cukup kali ya. Masih nggak usah. Kita milih yang kering nggak, Fani nggak? Kalau aku sih nggak milih kayak terlalu begini, suka yang gini aku ya. nggak terlalu agak suka lodo-lodo kering, gini ya. aku nggak terlalu suka yang terlalu coklat supaya memang rasa bawang bombaynya tuh nggak hilang, nggak terlalu inilah. Oke, ntar ini piringnya dilap aja dulu sebentar. Nah, untuk penyajiannya karena memang bentuknya udah cantik banget, jadi nggak harus di bentuk-bentuk yang aneh-aneh lagi atau misalnya ditambah-tambahin lagi. Dan untuk menemani blooming onion ini untuk untuk menemani blooming onion ini Anda santap nanti
Kalau Anda suka mungkin dengan cheese kayak garlic cheese, bisa Anda taburin di atasnya, bisa Betul. jadi sesuai dengan selera sih. Atau kalau mau mungkin pakai, ya kekinian kan mozzarella ya, dikasih mozzarella dikit sampai lalalah gitu, wah kayaknya bagus banget nih. Atau mungkin kalau yang suka yang spicy, agak little bit spicy, kasih kayak dry chili di atasnya juga bisa. Nah, yang paling gampang sih sebenarnya adalah mayonnaise dan juga chili sauce. Chili sauce. Oke. Buat Anda yang mungkin baru bergabung dan pengen tahu bahan-bahannya apa aja, yuk kita simak bareng nih bahan-bahannya berikut ini nih. Yaitu bahan yang kita butuhkan yang pertama kali adalah bawang bombay ya, bawang bombay. Kemudian kita butuh juga tepung bumbu. Gitu, tepung siap saja, tepung bumbu, kemudian telur, air, minyak goreng. Itu aja sih sebenarnya. Simple banget. Terus cara bikinnya gimana tadi, Van? Cara membuatnya adalah tadi bombay, satu bombay yang utuh itu dikupas kemudian dipotong, dibelah menjadi 8 kelopak atau sesuai dengan selera Anda juga ya, bentuknya kayak apa. Kemudian ditaburi tadi dengan tepung bumbu atau tepung saji. Lalu ada telur ditambahkan dengan 2 tablespoon atau 2 sendok makan air, dikocok bareng-bareng. Nah, bawang bombay yang sudah ditaburi tepung tadi masukkan ke kocokan telur dan air, kemudian habis itu ditaburi lagi dengan dengan tepung bumbu, lalu udah panaskan minyak goreng, habis itu goreng. Goreng sampai kering, sampai garing. Itu dia. Mau coba? Coba dong. Hasil karyanya Tiffany. Ternyata perdana loh, pemirsa Good Morning. Enak. Iya kan? Enak. Enggak terlalu krinyes banget memang. Keras banget memang. Tapi memang enak. Dan bau bombaynya. Bau bombaynya tuh mantep ya. Ya, enak banget. Oke. Udah cuci tangan atau belum? Udah dong, udah gitu.